warahmatullahi wabarakatuh. Makam ini makam yang boleh dibilang kalau malam sebenarnya teman-teman. Makam ini memang menurut warga sini itu makam yang serem. Dulu di makam ini pernah terjadi sesuatu yang akhirnya memang setelah kejadian hal itu membuat makam ini menurut warga sekitar sini dikatakan makam yang serem gitu. Yuk ikuti saya teman-teman. Makam ini namanya makam Semampir. Mungkin nggak bisa saya katakan di daerah mana itu, karena ini memang juga privasi. Jadi dulu pernah ada sepasang muda-mudi yang mana hubungan mereka itu nggak pernah direstuin sama kedua orang tuanya, yang akhirnya mereka mengambil jalan pintas dan melakukan bunuh diri di area pemakaman ini. Warga sekitar makam ini sering mengalami keganjilan-keganjilan apabila melintasi area makam ini, terutama kalau pas malam hari itu. Nah, berhubung teman-teman aku kasih tahu lagi ya, karena channel ini bukan channel horor ataupun channel misteri, jadi ini aku reviewnya memang selalu di siang hari gitu. Jadi teman-teman nanti jangan salah mengartikan ini channel horor atau channel misteri, bukan teman-teman. Jadi di sini kita berusaha mengasih tahu edukasi tentang bagaimana sih sejarah-sejarah makam yang memang ada di sekitar kita. Karena apa? Terkadang kita sendiri pun nggak pernah tahu loh asal usulnya orang dimakamkan di sini itu gimana, apa yang pernah terjadi dulu-dulunya, dan kenapa terkadang orang mengatakan makam ini kok serem gitu. Jadi di sini aku sekedar memberikan informasi buat teman-temanku bahwa memang di setiap area pemakaman itu memiliki apa ya, cerita sendiri-sendiri gitu. Nah ini teman-teman kita ke bagian belakang ya. Ada makam baru di sana tadi, cuman saya tadi belum explore. Nanti kita cari tahu. Nah, kalau makamnya sendiri memang udah terbilang sangat tua. Terbukti, nah ini salah satunya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau orang Jawa bilang itu cungkup gitu. Biasanya kalau ada bangunan yang kayak gini itu adalah makamnya sesepuh atau mungkin makam yang lebih dulu berada di area sini. Nah, menyambung apa yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa di sini itu dulunya memang pernah terjadi apa ya, sebuah kisah bunuh diri. Itu adalah memang sepasang kekasih. Jadi muda-mudi zaman dulu itu apa ya, mereka punya hubungan gitu, tapi orang tua mereka memang tidak pernah merestui hubungan mereka, dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas dan melakukan bunuh diri di area pemakaman ini. Cuman yang jadi pertanyaan kan kemarin gini, loh mas, itu makamnya di mana gitu loh. Setelah saya cari informasi, memang kedua orang tersebut yang melakukan bunuh diri di sini itu memang tidak dimakamkan di sini teman-teman, karena dimakamkan di desanya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Di sini tuh mungkin buat mereka itu pada saat itu ya tempat yang paling aman lah dulu untuk melakukan hal tersebut, maksudnya melakukan bunuh diri gitu loh. Karena dulunya memang sebelum ada area persawahan di sekitar sini itu memang dulunya banyak sekali hutan rimbun di sini teman-teman.
Dan memang sampai sekarang pun kalau malam hari pun jarang dilewatin orang, teman-teman. Nah, terus ini yang paling penting lagi, kemarin saya dapat informasi gitu loh. Di sini kan ada tutup keranda, teman-teman. Nah, ini tutup kerandanya. Ini tutup keranda, teman-teman. Nah, dari besi ya. Tutup kerandanya ini dari besi. Nah, kerandanya sendiri ada dua, teman-teman. Ditaruh di atas. Nah, ini ada cerita yang unik, teman-teman. Entah itu memang benar atau enggak, saya sendiri juga tidak berani meyakinkan teman-teman gitu. Tapi memang sebatas saya mendapatkan cerita. Jadi kenapa keranda ini memang ditaruh di atas, teman-teman, dan ada dua, itu memang dari kisah apa yang pernah terjadi, yaitu sepasang muda-mudi yang bunuh diri di sini, teman-teman. Jadi dua keranda ini memang melambangkan, kok melambangkan sih? Mungkin sebagai pertanda, menandakan kalau dulu memang dua orang muda-mudi tersebut yang pernah melakukan bunuh diri di sini. Dan kenapa ditaruh di atas, teman-teman? Ini yang bikin saya penasaran itu adalah begini. Dulu keranda ini memang sempat ditaruh di bawah. Maksudnya bukan ditaruh di tanah gitu ya, tapi ditaruh di bawah sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sama yang di sini. Tapi katanya memang banyak sekali warga yang sering melihat kalau keranda ini memang sering gerak sendiri kalau ditaruh di bawah gitu. Dan akhirnya sama warga sini memang sepakat untuk ditaruh di atas. Entah itu mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak pernah mengetahui hal tersebut. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan sama teman-teman, bahwa apa yang informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar sini itu memang seperti itu. Jadi ini teman-teman, ada beberapa makam yang terbilang masih baru ya di sini. Ini salah satunya. Nah, ini salah satunya. Kita nggak perlu mereview namanya ya teman-teman, tapi ini memang masih baru. Terus ada yang satu lagi tadi di sebelah sana, teman-teman. Itu juga masih baru. Yang artinya memang makam ini masih digunakan. Jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, ini memang bukan channel horor, bukan channel misteri, tapi sekedar saya mengedukasi teman-teman gitu loh, bahwa memang di setiap area pemakaman itu selalu memiliki cerita dan sejarahnya masing-masing, teman-teman. Nah, ini lagi makam yang masih baru, teman-teman. Ini masih ada payung, masih ada apanya. Kalau mungkin orang Jawa bilang ubur rampenya atau apa. Nah, di sana itu juga teman-teman juga masih baru. Itu masih ada payungnya. Itu teman-teman. Itu masih baru. Cuman saya mohon maaf teman-teman ya. Ini yang informasinya mungkin ini kurang valid, kurang lengkap ya, bukan kurang valid tapi kurang lengkap ya. Soalnya apa? Kemarin pada waktu saya menemui juru kunci makam ini, saya menggali informasi itu, saya pengen tahu apakah memang sepasang muda-mudi yang dulu pernah melakukan bunuh diri itu dimakamkan di sini atau enggak. Nah, itu beliaunya juga sudah enggak pernah mengetahui hal itu lagi. Hanya saja beliau itu memang sempat mendapatkan cerita tersebut gitu loh. Karena memang ya
boleh dibilang sudah 30 tahun lebih atau mungkin sekitar 40 tahunan lah teman-teman itu kejadian hal itu. Dan mungkin sebagai juru kunci, biasanya juru kunci itu kan turun temurun ya, turun temurun gitu. Jadi mungkin kalau sampai sekarang ini juru kunci yang baru sekarang ini juga mungkin kurang tahu di mana letak makamnya tersebut. Dan juga ada yang mengatakan bahwa itu memang tidak dimakamkan di sini, tapi dimakamkan di kampungnya masing-masing gitu. Hanya saja para juru kunci tersebut memang mengetahui kalau cerita tentang sepasang muda-mudi tersebut benar adanya gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Dukung terus channel ini supaya lebih bermanfaat, lebih bisa memberikan informasi buat kalian-kalian, supaya kita juga lebih bersemangat lagi untuk membesarkan channel ini. Nah, akhir kata dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di lain kesempatan.